Kalau kita memiliki mantra, ya harus ada tapa. Kalau kita punya doa, maka kita harus mau berpuasa. Maka inilah yang disebut ampuh atau mandi. Ya, mandinya karena sebuah mantra, sebuah doa diucapkan oleh orang-orang yang pikirannya sudah stabil, hatinya sudah mulai bersih, maka besar kemungkinan akan dikabulkan. Kalau saya yang sudah merasakan dampaknya ataupun manfaatnya, maka kalau ukuran saya bahwa tingkatan pencapaian dari keinginan kita itu juga ditentukan oleh seberapa keras kita berusaha. Ketika nun sewu, kalau puasa kejawen itu kan nggak mengenal buka, Mbak. Misalnya hari ini mulai dari jam 5 sudah mulai, dan kemudian sampai misalnya niat kita 3 hari, maka 3 hari kemudian pada jam 5 di hari yang ketiga itu baru bisa buka atau membatalkan tirakatnya. Itu pun dengan proses yang enggak, oh udah sampai waktunya terus saya kepengen makan ini, enggak. Ada hal-hal yang memang enggak diperbolehkan untuk orang-orang yang baru melakukan tirakat. Itu untuk porsi makannya gimana, Mbak? Kalau untuk porsi makan tergantung pada tirakat apa yang dipilih. Misalkan mutih gitu contohnya. Kalau mutih itu jari 3, Mbak. Jari 3, kita misalnya puasa mutih ini 3 hari. Iya. Mulai hari ini misalnya kan begitu. Iya, maka hari pertama itu kita makan dalam sehari semalam itu dengan jari 3, tapi 3 suap. Kemudian minumnya juga air putih. Air putih ini nggak boleh yang hangat, Mbak. Harus yang masih matang. Bukan, udah mateng nggak masalah. Cuman nggak masalah, udah mateng nggak masalah. Cuman dingin, dalam posisi dingin. Dan ketika nasi pun harus nasi yang dalam kondisi dingin, nggak boleh hangat-hangat. Itu nggak boleh. Terus kemudian hanya makan nasi putih dan air putih, nggak boleh makan yang lain. Itu, nah itu kalau puasa mutih. Kemudian kalau puasa ngasrep itu kan berarti kita nggak mengkonsumsi yang asin, yang manis, atau yang asam, atau yang pedas kan begitu. Dinamakan puasa ngasrep atau ngadem. Dan ini pun kondisi dari makanan yang kita konsumsi itu nggak boleh hangat, semuanya harus dingin dan harus pakai aturan. Nggak boleh misalnya kita karena lapar kemudian kita makan 1 piring, nggak boleh. Itu ada porsinya, itu 1 kepala tangan. Dengan ya bolehlah pakai misalnya sayur mayur, tapi tidak digoreng atau tidak dimasak dengan minyak, direbus. Itu pun ada yang nggak boleh, misalnya buah-buahan itu kan kalau yang dari asalnya dari tanah boleh. Misalnya kalau puasa ngasrep itu boleh, misalnya ubi, tela itu boleh, kacang boleh. Tapi kalau misalnya buah kayak apel itu nggak boleh, pisang nggak boleh, itu nggak boleh. Pokoknya kalau yang di dalam, yang asalnya di dalam tanah itu boleh. Pala pendem, kalau bahasa orang Jawa itu pala pendem itu boleh, karena itu langsung diambil dari perut bumi. Kalau yang menggantung itu memang nggak boleh. Iya, Mbak. Selanjutnya, ini masih berkaitan, Mbak. Mantra agar saya berani dan tidak diganggu makhluk gaib. Maksudnya? Saya ingin mantranya, Mbak. Oh, minta mantra. Ya, saya kan buat apa? Saya kan perempuan, kan lebih penakut gitu loh, Mbak, biar berani gitu. Mantra untuk
perjalanan misalnya. Iya, kalau melewati tempat-tempat angker. Oh iya. Berarti agar kita berani, supaya berani lewat. Boleh, nanti saya kasih. Dan tapi saya weling ini jangan dibuat main-main, karena ini kan mantra dari benar-benar leluhur kita, dari ajaran Jawa kuno ini. Kan nggak boleh untuk main-main, dan harus diamalkan secara baik-baik, jangan sampai untuk main-main. Kalau ilmu Jawa itu nggak boleh ya ada yang buat main-main. Nah, mantra ini nanti ketika jenengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat atau kemalaman lah, contohnya di tempat-tempat yang diyakini angker, atau memang faktanya memang angker, jenengan tahu angker, itu kalau jenengan mengamalkannya itu baik atau sempurna, maka tidak hanya berani Mbak yang akan jenengan rasakan nanti, tapi seluruh makhluk yang ada di sekitar tempat angker itu akan tunduk pada kita. Otomatis kalau makhluk sudah tunduk pada kita, maka mereka kan nggak mungkin mengganggu kita kan. Iya Mbak. Nggak mungkin, malah bahkan mungkin melindungi kita. Iya. Karena pada hakikatnya semua makhluk itu kan saudara kita. Iya. Sama-sama ciptaan Gusti Allah. Nah, makanya kita nggak boleh suudzon, nggak boleh menuduh atau buruk sangka kepada makhluk lain, karena semuanya makhluk yang ada di alam semesta ini adalah saudara kita. Hakikatnya begitu. Mantranya pendek Mbak, tapi nanti jenengan dibaca 3 kali, nggak bernafas. Jadi 7 langkah sebelum jenengan masuk ke area yang diperkirakan angker, jenengan pakai mantra ini. Tapi jenengan harus yakin, harus benar-benar pasrah kepada Gusti Allah dengan mantra ini. Insya Allah ini bisa menolong jenengan. Ini bisa menjadi sarana tujuan jenengan, menjadi sarana tujuan jenengan. Ya, ini mantranya pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kanikun ingsun kun. Kowe kamasalah aja angganggu gawe. Ingsun ratunikun. Jelas Mbak? Jelas Mbak. Iya. Ini nanti jenengan kalau apalin dulu. Iya. Ini mantra ini nggak boleh jenengan mau masuk ke tempat yang angker jenengan bawa kertas dibaca, nggak boleh. Jenengan harus hafal. Syukur jenengan itu mau tirakat 3 hari aja, nggak usah panjang-panjang, tapi benar-benar jenengan itu yakin ditujukan untuk mantra ini, kemudian jenengan juga pasrah dengan segala sesuatu kehendak Gusti Allah. Insya Allah apa yang jenengan hajatkan itu dikabulkan. Ini kan segala sesuatunya itu kan berawal dari keyakinan kita. Keyakinan kita yang akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan kita. Segala sesuatu itu tergantung pada niat, pada keyakinan. Kalau kita yakin, maka dari keyakinan itulah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Termasuk menggunakan mantra ini. Jangan nggak boleh bernafas, menahan nafas, kemudian jenengan baca 3 kali, nah kemudian baru jenengan melanjutkan langkah kembali. Iya Mbak. Itu saya jamin kalau jenengan mengamalkan mantra ini secara baik dengan tata cara yang saya kasih tahu tadi secara benar, maka saya jamin jenengan tidak akan merasa grogi lagi, nggak akan merasa takut lagi. Jenengan itu akan merasa dilindungi. Nah, untuk awal-awal jenengan kan mungkin masih gugup atau nanti tetap masih merasakan rasa takut. Tapi nanti dengan proses yang terus berjalan, 1 kali, 2 kali, 3 kali mengamalkan ini di tempat-tempat yang jenengan yakini angker, maka jenengan akan terbiasa dan jenengan akan menemukan keberanian
Karena ada dorongan yang nggak kelihatan oleh mata kita. Mereka akan tunduk kepada jenengan ketika jenengan mengamalkan mantra ini secara benar. Iya, Mbah. Makasih, Mbah. Iya. Hati-hati, jangan dibuat main-main. Iya, Pak. Dihafalkan dulu, kemudian kalau bisa syukur itu jenengan melakukan tirakat 3 hari. 3 hari mau ngasrep atau mau mutih terserah lah kemampuan jenengan, atau mau puasa biasa juga boleh. Tapi kalau menurut saran saya, karena ini ilmu Jawa, maka harus dengan tata cara Jawa, itu lebih baik. Iya, Mbak. Jadi kan kalau nggak ngasrep mutih kan begitu. Yang penting 3 hari ya, Mbak. 3 hari, yang nggak usah lama-lama lah, nanti malah nggak kuat. Karena berat, kalau tirakat-tirakat yang semacam ini kan terasa sangat berat. Antara niat kita dengan kemampuan kita itu rasanya nggak seimbang. Iya, Mbak. Itu untuk para pemula sebenarnya. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan ini, itu sudah nggak masalah sebenarnya, Mbak. Kita itu kan berat itu ketika mengawali. Tapi kalau kita sudah menjalankan sekali 2 kali itu kemudian sudah nggak terasa begitu berat sekali, enggak. Karena awal itu yang berat, khususnya buat para pemula. Makanya banyak sekali para pemula yang gagal belajar semacam ini, ilmu-ilmu kejawen ini, karena mereka gak kuat di ininya, nggak mau atau nggak mampu di tirakatnya. Nah, orang Jawa atau kejawen itu kan punya pedoman bahwa jampi atau mantra tanpa tapak itu nggak ada guna. Jadi kalau kita memiliki mantra, ya harus ada tapak. Kalau kita punya doa, maka kita harus mau berpuasa. Maka inilah yang disebut ampuh atau mandi. Ya, mandinya karena sebuah mantra, sebuah doa diucapkan oleh orang-orang yang pikirannya sudah stabil, hatinya sudah mulai bersih, maka besar kemungkinan akan dikabulkan, maksudnya begitu. Nah, ini yang kadang-kadang masih salah. Orang pada lebih kepada mengutamakan doanya saja. Nah, kalau orang Jawa itu udah luar biasa pinternya. Nah, ketika ada mantra harus ada tapak. Tapak tanpa mantra tidak ada gunanya. Mantra tanpa tapak pun sama, nggak ada gunanya. Dua-duanya itu harus beriringan, harus kita jalani dan kita miliki. Kalau salah satunya nggak bisa, ini nggak bisa dijalani.